Labuan Bajo dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Manta. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Laut Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Itulah sebabnya Indonesia terkenal dengan para pelaut yang ulung. Nah, kali ini saya akan bertualang mengarungi keindahan perairan Labuan Bajo menggunakan pinisi. Kapal kebanggaan Indonesia yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Sebagai destinasi wisata dunia, Labuan Bajo memiliki kekayaan harta karun alam yang tak terbantahkan. Welcome to Labuan Bajo dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Manta. Tapi sebelum itu saya mau bantuin kakak-kakak di sini pasang layar. Ikut jejak saya, jejak petualang. Oke, tarik kakak. Oh, talinya. Oke. Wih, kencang sekali ini anginnya betul. Oke. Ini karena memang layar ini memaksimalkan laju, jadi kita pakai layar ini biar lebih cepat. Anginnya kencang. Dan kalau mengembangkan layar seperti ini tidak boleh sembarangan karena ini kita harus mengikuti arah angin. Kecepatan angin menjadi acuan supaya layar bisa berkembang sempurna. Kalau angin terlalu besar, justru pemasangan layar ini bisa berbahaya. Ini sudah tiga-tiganya layarnya dikembangkan dan sekarang waktunya kita menikmati pemandangan indah di Labuan Bajo sambil menuju ke spot mantanya. Kapal pinisi berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal yang dibuat sejak abad ke-14 ini awalnya digunakan untuk membawa barang dagangan ataupun mengangkut hasil alam. Seiring berjalannya waktu, kini kapal pinisi banyak digunakan wisatawan untuk berlayar khususnya di lokasi-lokasi eksotis seperti Labuan Bajo, Bali, dan Kepulauan Raja Ampat. Sekarang saya sudah sampai di Manta Point dan siap untuk langsung ke lokasi pemantauan. Tentang air. Jadi kalau mantannya ini suka yang berarus gini, Om? Suka dia, suka Oke, berarti bisa jadi kita dapat hari ini ya? hari ini. Hari ini dapat. Pasti dapat. Amin. Oke, sekarang saya sudah sampai di spot mantanya. Sudah tidak sabar untuk ketemu dengan manta, tapi sebelum itu, kalau dulu saya cliff jump, sekarang saya mau cobain lompat dari kapal pinisi. Ingat jejak saya, jejak petualang. Mantap sekali ini. Berarus, tapi airnya hangat. Ini memang mau menjadi pantai itu harus sabar. Dan ini untung-untungan juga. Jadi kita mau lihat-lihat dulu di sekitaran sini sebelum hari ini kita datang ke pantainya. Ini juga kalau dilihat ini berarus sekali. Ombaknya cukup tinggi. Jadi ini favoritnya Manta, Om ya. Itu dia. Jadi kita punya harapan hari ini. Oke, lanjut. Walaupun sudah berada di titik biasa Manta ini terlihat, namun tetap butuh kesabaran dan tergantung keberuntungan juga. Terkadang bisa langsung terlihat, atau harus mencari dulu nih, seperti yang saya lakukan bersama tim. Namun yang terpenting harus tetap semangat ya, agar bisa melihat manta langsung di habitatnya. Gak cuma sekedar melihat saja,
Pemantauan manta secara langsung di habitatnya juga bertujuan sebagai bahan pembelajaran mengenai filter feeder alias hewan penyaring ini. Wah, beruntung sekali saya bisa melihat langsung pari manta. Pari berukuran besar yang merupakan filter feeder ini dalam sehari mampu menyedot plankton hingga hitungan ton. Manta yang sering dijumpai di sini merupakan jenis manta Birostrisi atau biasa disebut pari manta oseanik. Ternyata mantanya sudah dapat. Dia ada di bawah, di dalam sekali juga. Dan memang dia tenang sekali. Jadi hari ini kita beruntung sekali ketemu manta. Salah satu jenis spesies pari terbesar di dunia ini bisa melakukan migrasi hingga lebih dari ribuan kilometer. Untuk melihat sea devil ini, tidak boleh terlalu dekat agar manta tidak merasa terganggu. Saat ini, status konservasi manta sudah dikategorikan masuk jenis ikan yang dilindungi secara penuh. Sehingga sudah selayaknya kita semua ikut menjaga dan terus melestarikannya. Ketika snorkeling di perairan Labuan Bajo, kita tidak hanya bisa melihat pari manta, namun beragam aneka biota laut bisa kita jumpai juga, mulai dari ikan-ikan hingga penyu. Membuktikan bahwa ekosistem di perairan Labuan Bajo masih sangat terjaga. Wow, di dalam terumbu karangnya juga masih sangat hidup dan bagus-bagus. Banyak banget varian ikannya juga lagi berenang-berenang. Dan memang kalau alam kita dijaga seperti ini, hasilnya di bawahnya juga bagus sekali. Itu dia, penyunya ada 2 lagi istirahat di bawah. Dan beruntung sekali saya ketemu penyu. Dan tidak hanya 1, tapi tadi di sana juga udah ketemu 1 lagi. Luar biasa sekali, kaya sekali alam di Labuan Bajo. Penyu atau kura-kura laut dapat ditemukan hampir di semua samudera yang ada di dunia. Hewan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini sesekali muncul ke permukaan karena penyu bernafas menggunakan paru-paru. Indonesia menjadi habitat 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu yang ada di dunia karena perairan Indonesia menjadi jalur migrasi penyu laut. Ketika menikmati keindahan laut, kita harus dan wajib untuk ikut menjaga kelestariannya. Jangan sampai keberadaan kita justru malah mengganggu apalagi merusak. Tadi sebelum saya masuk, itu banyak ikan-ikan kecil yang memang berenangnya sukanya sama halus karena di atas itu banyak sekali oksigen. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Bisa bertualang menggunakan kapal pinisi, belajar langsung mengenai pari manta, serta menikmati keindahan alam di Labuan Bajo. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Dari birunya laut dan eksotisnya alam Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, petualangan akhir pekan ini saya lanjutkan ke Jawa Timur. Sekarang saya sudah sampai di Situbondo dan tepatnya di Kampung Kerapu. Kali ini saya mau ikutan ke Karamba Karapunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kampung Kerapu Situbondo terletak di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit. Di sini disebut Kampung Kerapu karena di sini budidaya kerapunya tuh di karamba-karamba seperti ini. Dan tepat di belakang saya persis, ini tempat budidayanya. Jadi lumayan banyak juga, lebih dari 1. Jadi kita mau ke sana nih. Budidaya kerapu di Situbondo dimulai sejak tahun 1999. Iklim yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin membuat Situbondo cocok jadi lokasi budidaya kerapu.
Oke, kita sudah sampai. Sekarang saya mau lihat ikan-ikan kerapu di sini. Saat ini tercatat ada 43 keramba jaring apung di kawasan ini, dengan total kolam produksi mencapai 4.000 buah. Di mana setiap kolamnya bisa berisi 200 ekor kerapu. Tidak heran, Situ Bondo dikenal sebagai lumbung kerapu terbesar di Indonesia. Karena di sini budidaya, jadi makanannya juga harus disesuaikan ukuran ikan. Jadi kalau kita kasih makan ikannya lebih besar makanannya, nanti dia nggak makan. Ikan kerapu atau Epinephelus malabaricus punya pola makan yang unik. Ikan yang disebut juga dengan ikan grouper ini punya kebiasaan makan pada saat matahari terbit atau matahari tenggelam saja. Ini ukuran raksasa ini. Ini berapa kilo? 15 kilo. 15 kilo. Sekarang kita kasih makan ikan-ikannya. Sekarang ikan ini makanan, selamat makan. Coba. Dari 100 jenis ikan kerapu yang ada, kerapu macan, kerapu tikus, dan kerapu kertang paling populer di Indonesia. Nah ini nih, kerapu apa ini mas? Centang. Centang ya? Kita mau kasih makan yang ini. Tadi yang tadi cantik. Ini centang. Kita kasih makan dulu. Bentar. Yang ini nih udah naik di atas nih, tandanya dia udah lapar. Coba kita lihat. Wah, itu dia lapar banget itu. Tidak hanya yang kecil saja yang mau dikasih makan, ini juga ada pembesaran kolam yang udah besar-besar ukuran kerapunya. Ini 15 kiloan ada nih. Kita mau kasih makan dulu nih. Oke, coba ya. Makan. Wow. Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan laut bernilai ekonomi tinggi. Tingginya permintaan membuat ikan ini laris manis di pasaran. Kalau sudah sampai di Karamba seperti ini kayak kurang kalau kita nggak ikutan panen ya. Jadi saya mau lihat nih yang ukuran-ukuran yang sudah bisa dikonsumsi, kita mau bawa ke darat. Yang mana nih mas? Ini ya. Ikan kerapu merupakan penghuni perairan Indo-Pasifik. Ikan ini dapat ditemukan di laut dangkal, terumbu karang, laguna pantai, hingga laut terbuka. Ini dia ikannya, kira-kira kalau di Karamba ini ada 200-an ekor. Sekarang ini udah bisa dikonsumsi ukurannya ya mas? Udah bisa, berapa bulan nih umurnya mas? 6 bulan. Sekitar 6 bulan ini udah bisa. Nanti kalau kita ambil pakai apa nih mas? Nah ini. Pakai ini ya? Senang banget saya bisa ambil kerapu fresh segar di kampung kerapu sini. Dan sekarang saya mau kembali ke darat, mau olah kerapu dari sini jadi makanan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan kerapu ini akan menjadi bekal camping kami selanjutnya. Menunggu ikannya matang, kita mau bikin bumbunya dulu nih, pelengkap makanannya biar makin nikmat. Ini kita pakai bumbu sederhana aja yang mas ya? Betul. Ada bawang putih, ada garam, terus margarin. Ini Ada lada. lada juga, Sebelahnya ada penyedap. penyedap. Jadi ini sederhana sekali, pokoknya yang pas dipakai untuk camping. Oke. Ini dari mana mas? Bebas. Meski sederhana, namun aromanya sungguh menggugah selera. Aromanya sudah menggoda sekali ya. Wangi banget. Wangi banget. Pastinya. Bikin perut keroncongan. Makin lapar ya. Makin lapar. Ini kita tunggu sampai matang baru kita makan rame-rame nih. Sekarang udah agak
matengin ya Mas ya? Oke, dia Kita kasih kecapnya. kasih kecap di atas ikannya, dilumerin lagi nih biar makin nikmat. Sudah matang, sekarang saya mau cobain dulu sebelum makan semua. Saya curi start ya. Oke. Cobain dulu. Ini dia ambil Ajar dagingnya. dah. Wih. Coba ya. Waduh, waduh. Ini. Enak. Dagingnya lembut, terus bumbunya tadi meresap sampai ke dalam dagingnya. Jadi, aduh ini enak banget nih. Cocok buat kita makan nih. Yuk, Mantap, mantap. Yuk, kita siap-siap ajar, makan yuk. sama-sama. Ayo. Kita cobain. Wah, nikmat sekali ikan kerapu yang sudah saya ambil kemarin, dinikmatin bersama-sama seperti ini. Ramai sekali, terasa sekali kekeluargaannya, dan saya sudah kenyang, siap untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang!